Nah ini tidak, Pak. Wah, kaya raya yang setengah mati tuh orang, terutama zaman Jokowi ini kan. Wah, ini bukti juga korupsi apa namanya itu yang Pertamina aja ribuan triliun gitu. Dan itu faktanya udah ada kok. Ini yang kita harapkan sama Pak Prabowo sebenarnya dengan pidato yang kalau perlu sampai ke Antartika pun saya akan kerja koruptor itu. Nah jadi omong-omong nggak lagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kozin Amroh di podcast Pejuang. Podcastnya para pejuang. Pejuang apa saja? Pejuang politik, demokrasi, lingkungan, ekonomi, pejuang cuan, pejuang cinta, dan juga pejuang yang lainnya. Tapi kali ini kita spesial karena kita ketemu dengan sosok pejuang yang memperjuangkan pembangunan maritim di Indonesia sejak lama. Karena beliau adalah tokoh yang kita tahu ketika Indonesia belum punya Kementerian Kelautan. Beliau salah satu aktor yang mendorong, mengusulkan, dan akhirnya kita jadi punya Kementerian Kelautan di era Presiden Gus Dur. Nah, kita sapa langsung Prof. Rohmin Dahuri. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah sehat walafiat Mas Kozin ya. Terima kasih, ini udah dikasih kesempatan untuk mampir ke rumah. Ini spesial buat saya. Kemarin ikut nanganin demo, Prof. Yang DPR enggak. Beda komisi ya? Beda komisi itu, terutama komisi 1 itu kan soal RUU TNI kan. Iya. Kami paripurna memang situ, paripurna. Cuman saya mengantisipasi kalau ini udah selesai paripurna udah pulang aja. Kalau Prof berarti komisinya di komisi 4 yang memang membidangi Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Bulog, Badan Pangan Nasional atau Bapanas, kemudian Badan Karantina Nasional, dan ketujuh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau BRGM. Urusannya sumber daya hayati dan wong cilik lah gitu. Hajat hidup orang banyak. Tapi saya kenal Prof kan memang sejak mahasiswa. Saya termasuk salah satu dalam tanda kutip bimbingan beliau karena waktu itu saya pengurus Himpunan Mahasiswa Perikanan se-Indonesia. Lalu kita waktu itu lagi aktif-aktifnya ya mendorong supaya ada keberpihakan. Kan Indonesia ini negara maritim, tetapi arah pembangunannya seperti daratan, jadi land minded gitu, Prof. Nah itu yang saya ingat persis waktu itu Prof sering presentasi kemana-mana gitu ya untuk ngedorong. Saya ingat itu waktu itu angka potensi perikanan kita sekian juta tahun, sekian juta ton, gitu-gitu ya, Prof. Ya. Nah, kita mau refleksi nih, Prof. Karena Prof juga terlibat di pemerintahan, dulu pernah memimpin kementerian, lalu sekarang di legislatif, Prof. Jadi arah pembangunan kelautan, perikanan kita ini, so far ya, itu menurut Prof gimana, Prof? Nah, jadi mungkin saya ceritakan asbabun nuzul, asbabul wurud pendirian Kementerian Kelautan Perikanan itu ya. Jadi betul Mas Kozin, memang kebetulan qadarullah waktu itu saya mungkin dosen atau apa namanya pakar akademisi nomor 1 di Indonesia soal kelautan perikanan itu. Dan saya pribadi dan seluruh kolega di berbagai perguruan tinggi, UGM, IPB, ITB dan seterusnya lah, itu punya keyakinan bahwa karena 3/4 wilayah Indonesia itu laut, kemudian di daratnya pun 28% berupa perairan gitu. Nah, jadi saya ingat apa namanya motonya Max Weber, seorang sosiolog pembangunan tuh, bahwa kata dia geografi is destiny itu. Jadi artinya kondisi geografi suatu negara itu destiny, itu nasib yang harus di-manage itu. Dan ternyata tahun 78 ada Profesor Walter Isard, ya, pemenang ekonomi, bidang Nobel ekonomi dari Cornell University ya, beliau juga mengatakan begitu.
dan diperkuat oleh Michael Porter gitu ya, bahwa kalau bangsa itu mau maju harus punya keunggulan kompetitif atau competitive advantage. Dan kata pemenang-pemenang Nobel itu, keunggulan kompetitif yang paling cepat, murah dan mudah adalah keunggulan kompetitif yang dibangun atas dasar keunggulan komparatif atau comparative advantage. Jadi sekali lagi secara biofisik, secara geografi, keunggulan komparatif kita di maritim gitu, karena tadi 3/4 wilayah kita situ dan potensi ekonomi besar. Itulah yang argumen ya yang sudah saya kumandangkan sejak saya jadi dosen muda tuh, ada seminar nasional LONLIPI waktu di Ancol, kemudian 93 kerjasama IPB Angkatan Laut kita gaungkan ya. Kemudian 97 saya ingat tuh ada kongres MPN Masyarakat Perikanan Nusantara itu di Hotel Indonesia. Waktu itu Pak Habibie wakil presiden tuh. Jadi saya sebagai tim perumus tuh kita usulkan itu. Nah, tapi begitu Pak Habibie jadi malah nggak terbentuk Menteri Kelautan Perikanan. Tapi waktu bergulir gitu ya, akhirnya Gus Dur, kita ingat September kan kementerian ini dibentuk, yaitu 99. Tapi sebelum September, Mas Gozin, saya dipanggil Ketua DPR, Pak Akbar Tanjung waktu itu. Dia didampingi oleh seluruh fraksi yang ada ya. Yaitu saya waktu itu kapasitas saya sebagai Kepala PKSPL, Pusat Kajian Sumber Pesisir Lautan IPB, untuk memaparkan white paper yang berisi tentang reasoning ya, atau alasan-alasan ya kenapa Kementerian urusan kelautan perikanan itu harus kementerian sendiri gitu. Sebab sejak zaman Bung Karno, Pak Harto sama Pak Habibie kan urusan kelautan perikanan kan dikelola hanya selevel Direktur Jenderal. Saya ikut di komisi di DPR. Nah, singkat cerita argumen saya itu 70% itu mengenai tadi argumen ekonomi itu. Ini bisa menjadi leading sektor dan seterusnya. Tetapi lebih dari itu yang itu yang tidak terimplementasikan harus ada paradigm shift, harus ada pergeseran paradigma atau platform bangunan dari yang land based development. Jadi kita kan zaman Belanda memang supaya kekuatan maritim kita nggak boleh kuat kan waktu itu kan kalau suatu bangsa ingin menjajah bangsa lain harus dilumpuhkan kekuatan angkatan lautnya. Tetapi sayangnya itu terus kan. Itu yang analisis kami mengatakan negara nggak mungkin bisa maju ya kalau platform bangunannya itu platform daratan, padahal fakta fisiknya itu tuh laut gitu. Jadi memang ada kesengajaan ya Prof ya sejak zaman kolonial untuk memandulkan potensi maritim itu. Walaupun waktu itu pertimbangannya di Hankam ya, di militer ya, karena dulu kan belum ada peluru kendali. Jadi sekali lagi untuk menjajah suatu negara, bangsa yang penjajah pasti melumpuhkan armada angkat laut ya. Sebelum dijajah kan kita terkuat se-Asia bahkan tuh. Ada Gajah Mada, Sriwijaya, Majapahit kan. Dahsyat itu. Nah, tapi kembali ke konteks sebelum kementerian dan berikutnya saya dipanggil Gus Dur tuh. Waktu itu difasilitasi oleh adik beliau Dr. Umar Wahid itu kan. Saya argumen yang sama gitu. Tapi qadarullah lagi gitu ya, menteri pertamanya padahal udah nggak umroh karena udah diberitahu Pak Alwi Shihab sama Pak besok diumumkan. Taunya menteri pertamanya malah Pak jam 1 Pak Sarwono telepon saya karena saya kan seperti anak Mas Pak Sarwono tuh begitu datang dari Kanada, beliau tahu Menteri Lingkungan Hidup itu certain extent ya. Saya lah yang dibesarkan oleh Pak Sarwono tuh. Wah, tapi waktu itu kita expecting Pak Rohmin yang itu semua orang gitu. Tapi ini Pak Sarwono nih, kan jam 1 waktu itu tanggalnya 9, saya ingat 20 September tuh. Nah, jam 11 Pak Sarwono telepon saya, Min, ini harusnya kamu yang jadi menteri nih. Cuman Gus Dur, ini kamu masih terlalu muda kan, 30 sekian. Begitu. Pak Sarwono karena kan seperti anak beliau ya. Kamu belajar dulu gitu, gini. Dan benar Gus Dur tuh di tengah jalan kan Pak Sarwono diganti dengan saya. Gitu ya. Nah, jadi artinya kan metode saya meyakinkan baik DPR waktu itu dipimpin Pak Akbar Tanjung maupun sang presiden terpilih cukup ampuh dan buktinya terbentuk gitu. Nah, Prof, waktu itu Prof begitu mudah mempengaruhi Gus Dur. Apakah memang Gus Dur ini secara memang visi pribadinya untuk Indonesia ini memang sudah dekat ya dengan isu-isu maritim? Kebetulan
klop itu. Gus Dur pun punya hipotesis ya yang sama dengan saya mengenai geografi is destiny itu ya, bahwa kita nggak bisa gitu fakta geografinya negara kepulauan terbesar ya 3/4 laut, lalu tadi platform pembangunannya land base gitu, jadi berbasis darat, sehingga tercermin tuh, bayangin kan Mas, bahwa dalam transportation mix ya, jadi bauran transportasi, itu transportasi laut Indonesia sampai sekarang masih 9% Mas. Jepang tuh 60% gitu. Jadi laut ini baru 9%. Dominan itu si darat Mas. Apakah bertol laut? Exactly, itu tol laut. Iya, karena Pak Jokowi itu dikonsepkan kita jadi nggak masuk ke relung hati gitu. Yang ikut bertanggung jawab. Jadi tidak diteruskan, padahal itu konsepnya kan bagus Mas, supaya lebih efisien gitu. Bayangin nggak kalau kita ambil Jawa aja. Bayangin nggak kalau transportasi bulk volume kayak model kontainer segala macam itu nggak usah jalan darat, pakai kapal feri dari Jakarta Surabaya yang bagus-bagus, yang reliable gitu. Itu akan mengurangi 40 triliun Mas setiap tahun. Sampai sekarang kita memperbaiki jalan Pantura tuh gara-gara padatnya itu. Belum resiko kecelakaan, belum resiko BBM kan macet gitu. Ya walaupun sekarang udah tol ya, tapi tetap kalau untuk angkutan barang seharusnya itu lebih laut. efisien laut ya. Laut exactly, itu fakta di dunia lah gitu. Karena itu Jepang 60% loh untuk angkutan itu. Prof, apa yang membuat itu stagnan, yang hanya 9% saja dari total transportasi laut itu? Jadi nanggung. Mohon maaf, dari Presiden waktu Gus Dur dan Bu Mega kan menjadikan kelautan sebagai leading sector. Ingat nggak begitu Gus Dur diganti Bu Mega kan beliau Juli 2003 mencanangkan apa yang dinamakan Gerbang Mina Bahari kan. Kalau Mas Gojin atau kita bisa telusuri di Seknek itu kepresnya mirip seperti Bimas itu. Jadi menjadikan sektor-sektor kelautan terutama perikanan, pariwisata bahari, SDM ya, dan industri dan jasa maritim itu sebagai leading sektor. Nah, lalu sektor-sektor lainnya infrastruktur, keuangan, kredit segala macam secara total football digelontorkan untuk itu Mas. Nah itu yang lompat ini beratnya. Kenapa kok progresnya slow? Karena parsial. Jadi yang semangat tuh hanya Kementerian Kelautan Perikanan saja gitu. Tetapi kementerian lain yang related dengan kelautan seperti Kementerian Keuangan, bayangin. Kredit perbankan yang dialokasikan untuk sektor kelautan perikanan hanya 0,03%, itu di ranking berapa 11 tuh. Yang paling besar kan dagang eceran gitu. Nah kalau konsep Bimas terlepas ada kekurangan soal masalah lingkungan hidup ya, karena pupuk anorganik, tapi kan terbukti dari negara pengimpor beras terbesar menjadi swasembada dari 84 Pak Harto dapat penghargaan dari FAO sampai 92 tuh. Cuman begitu peran Bulog dirubah, tidak ada jaminan market untuk hancur gitu. Nah, saya dulu maunya gitu. Nah, cuman kan 4 tahun jadi menteri ternyata apalagi menteri baru ini tidak cukup gitu. Dan dengan segala macam hormat, pengganti saya kan tidak, mohon maaf ya, punya visi. Konsep tidak ada gitu. Punya visi. Jadi ada yang ekstrim ya, ada menteri yang bakar, tenggelam, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Betul. Dan Prof, kan ada juga waktu itu Menko. Maksudnya kan harusnya bisa mengkoordinasi dong. Tidak hanya Kementerian Kelautan, tapi kementerian lain juga. Zaman Pak Jokowi ada Menko tuh, Menko Maritim. Itu juga ternyata nggak ngangkat juga ya. Iya, dengan segala macam hormat, Pak Luhut orang besar, orang sangat cerdas, capable. Cuman beliau kan tidak banyak knowledge dan expertise itu. Dan faktanya hampir 10 tahun beliau jadi Menko, mana ekonomi maritimnya dibangkitkan? Itu sebagian besar adalah besi-besi sampah plastik kan gitu. Tetapi mengenai bioteknologi, bagaimana modern aquaculture yang di laut kan nggak dikembangkan. Maaf, ini fakta, tidak hoax gitu ya. Karena memang tidak punya knowledge itu. Nah maka berlaku hadis Nabi gitu, dan sahih hadisnya itu. Kalau suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggu saat kehancuran. Itu pasti benar ya, kalau ini dari Allah dan dari Rasulullah. Ini gitu. ya pelajarannya adalah pentingnya teknokratik ya. Iya, the right person on the right place gitu. Ini yang kacau balau zaman Pak Jokowi dan sekarang berlanjut itu. Kasihan itu. Jadi hanya karena kickback politik
Ya, betul. Akhirnya kan orang ya asal ditempatkan saja. Apalagi kalau sekarang gemuk banget. Gemuk dan Mas, bagaimana kita diamanai untuk menjadi menteri untuk memanage sektor itu. Padahal kita kosong kelompok soal sektor ini pasti dia kayak layang-layang putus tuh. Kalau LSM datang dia nanti hijau sekali kebijakannya. Kalau pengusaha yang nakal nanti hitam sekali termasuk pagar laut gitu. Nah, jadi itu fakta empiris gitu ya. Makanya itulah pentingnya orang bersekolah karena saya terkesan dengan tulisan Yudi Latif tuh tahun 2015 yang namanya expertise dan knowledge itu nggak bisa di crash program didadak gitu. Itulah pentingnya sekolah, kuliah ada akumulatif immersion ya begitu. Nah, tadi Prof nyebut soal pagar laut. Ini simptom apa memang sesungguhnya yang terjadi separah itu? Nah, ini juga sebenarnya kalau saya tempatkan soal pagar laut itu dalam konteks yang objektif ya, kita itu serba dilematis tuh. Karena walaupun ini kan pemerintahan pada balik badan tuh. Iya kan, Nusron Wahid yang sudah menyatakan bahwa SHM HGB-nya itu ilegal. Taunya dia takut legal gitu ya. Ini kan ada kekuatan yang sering disebut oligarki itu dan sebenarnya sih mengarah ke satu perusahaan gitu ya. Bukti-buktinya udah ini kok. Demikian juga Tapi kan nggak ada yang berani. Itu dia, Pak Prabowo pun balik badan semua ya. Bil khusus setelah Presiden mengundang 8 konglomerat salah satunya yang diduga teridentifikasi untuk sebagai pagar laut kan. Nah, kenapa dilematis? Karena fakta di seluruh dunia gitu ya. Kalau negara bangsa itu dari negara berkembang dan maju harus punya korporasi nasional yang benar-benar world class gitu. Nah, world class itu apa? Dia efisien, produktif, berdaya saing, tetapi aturan negaranya pun diturutin gitu. Mulai dari kalau ada AMDAL harus dituruti, kalau memang harus ganti rugi rakyat ya jangan sembunyi-sembunyi, harus benar-benar pokoknya ikutin prosedur gitu ya. Nah, ini tidak hampir semua konglomerat Indonesia. Lihat kasus Rempang itu. Rempang. Semua itu rakyat tuh seolah-olah nggak ada harganya gitu ya di bypass saja, tidak didebatkan dalam ini. Saya yakin kalau dilibatkan mau gitu. Nah, tapi kan gini Bro, saya banyak umpama nih saya sebagai konglomerat. Gimana kita mau ngikutin prosedur, orang hari-harinya memang dipalakin terus. Nah, itu sebenarnya mau statement berikutnya tuh. Jadi saya kenal dan cukup dekat lah dengan yang disebut dan buktinya waktu saya menikahkan Pak Budi Hartono aja orang terkaya di Indonesia datang gitu. Nah, cuman saya maunya para konglomerat itu seperti konglomerat di negara maju kayak Korea Samsung. Di Jepang Toyota, di Cina CATL, Alibaba, DeepSeek gitu ya. Konglomerat yang benar-benar menggunakan sains teknologi untuk efisien, berdaya saing, tetapi juga punya nasionalisme. Nah, pertanyaannya kenapa mereka tidak? Udahlah, itu di kasus pagar laut kan ada mantan menteri dan laksamana angkatan laut kan itu yang jadi komisaris ya. Jadi betul Mas Hus, ini fakta ya. Cuman kan kalau untuk di proses hukum kan harus KPK dong, jangan kita ini. Itu fakta gitu. Hampir semua pejabat kita, iya kan, itu dapat saham kosong, iya kan, atau dapat cash money gitu kan. Nah, itu yang membuat menjadi high economic cost. Nah, ini dibebankan ke rakyat sama melabrak lingkungan hidup gitu. Jadi saya hakul yakin Mas Husin, bagaimanapun teman-teman oligarki kan manusia biasa juga, iya kan. Dan mereka pun lahir di sini walaupun turunan sana. Kalau governmentnya dalam hal ini presiden, menteri, gubernur, dirjen, DPR itu janganlah, udah enough is enough itu. Jangan ikut lagi bisnis dan harusnya kita teladani negara-negara maju bahwa kalau ada anak muda yang cita-cita kehidupannya ingin jadi presiden, jadi menteri, harus hidupnya siap sedang-sedang saja. Ini ilustrasi Mas. Waktu Joe Biden menang ya, 8 bulan sebelum hari H Pilpres, anaknya kan itu dioperasi kanker tuh.
Terus si Joe Biden tuh nggak punya uang. Ini bukan saya ngomong, fakta tuh. Jadi dia mau jual rumah. Kemudian kebetulan dia punya sahabat yang namanya Barack Obama dan Michelle kan lawyer kaya. Joe, nggak usah kau jual rumah, udah saya pinjemin aja. Bayangin 35 tahun dia tuh jadi anggota DPR dan Senat. Mau ngobatin. Mau ngobatin di Norwegia itu, Mas. Itu saya sebagai anak bangsa maunya yang namanya presiden, menteri itu begitu tuh. Iya kan? Nah ini tidak, Pak. Wah, kaya raya setengah mati tuh orang, terutama zaman Jokowi ini kan. Wah, ini bukti coba korupsi apa namanya itu yang Pertamina aja ribuan triliun gitu, dan itu faktanya udah ada kok. Ini nggak ada efek jerah gitu. Nah jadi sekali lagi ya, kalau dimulai dari eksekutifnya, mulai dari presiden, menteri, gubernur, itu enough is enough. Ini yang kita harapkan sama Pak Prabowo sebenarnya, dengan pidato yang kalau perlu sampai ke Antartika pun saya akan kerja koruptor itu. Nah jadi omong-omong kalau gini. Jadi sekali lagi bahwa presiden, seluruh menteri, seluruh kepala daerah dan DPR, saya yakin teman-teman konglomerat kita pun mau menjadi konglomerat yang nasionalis seperti di Jepang, asal jangan digangguin mereka tuh. Asal ya dibuatin prosedur yang pasti, betul. Hukum kan begitu ya. Iya betul. Lalu jangan diminta saham kosong, jangan dipalakin, gitu. Jangan bayar mulu. Insya Allah bisa tuh, Mas. Dan disitulah. Nah kalau sekarang kan coba deh, saya mau nangis demi Allah. Dengan gak ada investor pada lari, Mas itu. Karena nggak ada pastian hukum kan, takut tuh. Iya betul. LSM lalu menjadi kurang ajar, pada merusak segala macam, karena ada saluran. Ini soal undang-undang TNI ini juga beberapa teman-teman dari luar negeri pada ketakutan, yang mereka memang bekerja untuk investor ya, itu takut sekali. Nah, Mas Wasin, dengan iklim investasi semacam ini yang ada kepastian, sering dijarah, sering dipenjara gitu ya, maka sektor-sektor ya yang slow yielding, kita kan harus akui, Mas, pertanian, perikanan kan tidak seperti nikel, batu bara. Kalau sumber daya tidak dapat pulih, pertambahan mineral itu fix, kalau udah ketemu deposita udahlah 99% untung. Kita kan tidak, Mas. Iya kan? Jadi sektor kita yang terdampak, coba di investasi di kelautan perikanan nomor 20 dari 21 sektor yang ada tuh tahun lalu ya, datanya ada tuh. Artinya nggak atraktif gitu. Nah coba kalau kondisi, kenapa nggak ada atraktif? Tadi slow yielding, untuk break even point, untuk kembali modal tuh perlu waktu, Mas itu. Makanya dengan segala macam hormat ya, waktu zaman Bu Susi, ya Allah itu. Saya juga disertasi doktor yang mengenai sustainable development, tapi mau berlanjutkan kan harmonisasi antara ekonomi, pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan pemerataan sosial kan. Jangan 70% ekologi aja tenggelam, bakar gitu. Wah, orang takut hancur semua gitu. Padahal asbabun nuzul didirikan kementerian ini, yang Rohmin Dauri memaparkan di DPR dan di Gus Dur, itu reasoningnya ekonomi gitu. Jadi saya termasuk stres ini melihat kemajuan kelautan perikanan yang very slow menurut saya itu ya. Karena saya kalau ketemu Bismillah ini sering diguruin, hebat Prof, buktinya mana nih? Nelayan masih miskin, gitu kan. Begitu, Mas. Jadi nah, Prof, arah kedepannya nih, maksudnya pembangunan kelautan perikanan ini harusnya kayak apa ya? Menterinya kayak apa, presidennya harus bagaimana gitu? Ya pertama, bukan hanya kelautan perikanan, Mas. Teladani Pak Harto lah. Dan Pak Harto kan pernah tumbuh 8% itu. Karena kalau beliau memang zakon kabinet itu, benar tuh. Jangan Pak Harto tuh kan, the right man on the right place gitu. Pak Prabowo kemarin sempat bikin zakon kabinet di awal. Iya, cuman faktanya istilah kan doang. Istilah doang. Lalu yang saya kira blunder, mohon maaf Pak Prabowo, blunder Bapak terbesar tuh dengan membentuk kementerian yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Ada wakil menteri juga, ada staf khusus itu ya. Dan Pak Prabowo lebih tahu dari saya, jumlah menteri di Amerika nya 14, Pak. Nah, ini dengan negara sebesar itu. Dengan negara terbesar ketiga dalam hal penduduk, kita hanya 4 itu, 300.000 juta, kita 290. Dan Cina terbesar kedua, menterinya yang 15, Pak. 15. Iya kan, jadi
itu yang membuat very costly, Pak. Indonesia berapa? 40 berapa itu? 48, Pak. Udah gitu ada kementerian, semua ada wakil menteri, dan ada kementerian yang wakil menterinya 3 kayak luar negeri, keuangan gitu, apa namanya, pendidikan tinggi, aduh benar-benar tuh. Dan bukan hanya soal biaya besar, tetapi koordinasi menjadi sangat lama, Pak. Dan fakta di Indonesia pada umumnya antara menteri dan wakil menteri itu kayak 2 matahari gitu, jadi bingung eselon 1. Jadi Bapak, menurut ini saya, semoga didengar sama Pak Prabowo. mudah-mudahan, Pak, ya. Saya sangat baik sama Pak Prabowo gitu ya. Bahkan Juli 2012 waktu beliau mengumpulkan 1.000 profesor, saya berapi-api berkampanye itu. Karena saya berharap ya, beliau itu selain smart juga strong gitu. Cuman nggak tahu banyak hal yang, dan ini fakta, Pak, indeks saham gabungan, nilai rupiah, investasi pada outflow pada hengkang luar negeri kan, fakta gitu. Jadi Bapak harus mendengar ya realitas, baca Kompas, Pak, baca Jakarta Post gitu. Itu semua bisnis Indonesia semua menyampaikan fakta yang pahit gitu. Mendengar langsung ya, Pak ya. Harusnya mendengar langsung. Jangan oleh si pembisik gitu. Pembisik sih punya festive gitu ya. Soal kelautan. Jadi pertama memang si menteri itu harus punya blueprint pembangunan, roadmap dan blueprint lebih detail gitu. Supaya apa? Karena membangun suatu sektor itu umumnya berjangka panjang gitu. Nah, cuman orang Indonesia kadang-kala menafsirkan jangka panjang itu salah, yaitu dikerjakannya nanti. Enggak, jangka panjang itu dikerjakannya sekarang, tapi hasilnya bisa 5 tahun, 10 tahun. Nah, kalau itu tidak ada continuity, nggak akan pernah sampai itu tujuan pembangunan kelautan berikat. Jadi itu. Nah, itu yang harus dijadikan pedoman siapapun menterinya. Nah, itulah pentingnya menteri itu open-minded, mengumpulkan pakar, dosen, pengusaha untuk menyusun blueprint tadi gitu. Saya terus terang nggak hafal menteri sekarang, menteri kelautan sekarang. Jadi itu, Mas. Nah, lalu menterinya pun taat, kemudian membuka diri gitu ya. Terhadap masukan, kemudian merangkul, ayo, karena ini kan boleh dibilang sektor baru gitu ya. Yakinkan bahwa investasi dan bisnis di sektor kelautan itu lukratif, menguntungkan gitu. Otherwise nggak ada yang buktinya dagangan kementerian sekarang soal penangkapan ikan terumbu nggak laku tuh, nggak ada yang pengusaha yang mau ini itu. Iya, benar. Ini baru, benar. Kementerian kita ini baru 99, tahun 1990. Relatif baru lah kalau untuk usia Indonesia yang dari 1945. Betul, betul. Dan Prof, ini menarik sekali, dan ini topik yang juga tidak banyak dibahas. Karena tentu topik kebanyakan adalah membahas soal politiknya, betul, tetapi ini justru menjadi bagian yang penting dari politik itu sendiri. Kenapa kita berpolitik? Karena kan kita ingin ada sektor-sektor yang diperhatikan. Betul. Dan kemudian pada umumnya adalah memberikan kesejahteraan. Tadi Prof bilang kesejahteraan buat dan sumber pertumbuhan ekonomi negara ini gitu ya. Karena nggak ada kesejahteraan kalau nggak ada economic growth kan gitu. Jadi harus di dua tuh sumber-sumber pertumbuhan yang ada sejak zaman Pak Harto direvitalisasi kayak industri tekstil kan. Nah, sumber-sumber pertumbuhan baru kayak kelautan, bioteknologi gitu kan, renewable energy itu harus cepat dikembangkan. Kalau itu dilakukan, insya Allah cita-cita Pak Prabowo yang saya setuju 8% tuh bisa, Pak, asal menterinya yang ngerti gitu ya. Lalu kepala daerahnya juga kompak gitu ya, jangan ada yang ngerem kan gitu begitu. Dan teman-teman, kita sudah 30 menit. Nanti kita akan undang lagi beliau, kita datang lagi untuk ngobrol lagi di waktu yang lain. Dan kita tutup podcast kita dengan tokoh istimewa kita dengan semboyan "Pejuang bukan, hadapi".